Perkenalkan, nama saya Derti Afriana Benu dengan nomor induk mahasiswa 10180002201. Hari ini saya akan membuat tugas fisioterapi olahraga terkait penata laksanaan fisioterapi pada cedera olahraga. Cedera olahraga adalah cedera yang dialami oleh atlet pada saat berolahraga, baik itu pada otot maupun pada tulang dan juga sendi. Cedera tersebut bisa terjadi pada bagian tangan, pada bagian leher, pada bagian tubuh, ataupun pada bagian kaki. Namun, pada umumnya banyak orang atau banyak atlet yang melakukan olahraga kebanyakan terkena cedera olahraga pada bagian kaki atau pada bagian ankle. Pada tugas kali ini saya akan membahas tentang strain dan sprain pada ankle. Apa itu strain dan sprain pada ankle? Pertama-tama kita akan melihat anatomi dari ankle joint supaya kita akan mengetahui dan mempermudah kita untuk kita bisa melihat bagian mana saja yang terkena sprain dan juga strain pada ankle. Ankle joint merupakan bagian yang kecil di dalam tubuh, tetapi jika kita lihat lebih dalam lagi dan lebih memahami, maka kita akan mendapatkan bahwa terdiri dari 28 tulang dan paling sedikit ada 29 sendi, di mana masing-masing sendi dan tulang tersebut berfungsi sebagai penyangga, sebagai peredam kejut, dan sebagai penyesuai mobilitas. Dan struktur tulang pada ankle terdiri atas pengelompokannya sebagai berikut. Yang pertama ada forefoot, terdiri dari osa metatarsalia dan osa phalangia. Kemudian yang kedua ada midfoot yang terdiri dari os navicularis, os cuboid dan osa cuneiform. Kemudian yang ketiga ada rear foot, terdiri dari os talus dan os calcaneus atau subtalar joint dan talocalcaneal joint. Pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu struktur dari tulangnya. Di sana ada calcaneus, ada cuboid, ada talus, ada navicular, kemudian ada lateral, cuneiform, dan bagian-bagian tulang yang lain yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita akan melihat struktur daripada ankle yang terdiri dari distal fibular joint, ankle joint, subtalar joint, intertarsal joint, cuboideo-cuneo-navicular joint, intercuneiform joint, dan yang terakhir adalah tarso-metatarsal joint. Ya, selanjutnya kita akan melihat perbagian daripada struktur ankle ini. Yang pertama ada distal fibular joint. Kita melihat pada bagian ini secara otomatis bagian superior dan inferior sendi terpisah dari ankle, tetapi berperan memberikan gerakan aksesori untuk menghasilkan gerakan yang lebih luas pada ankle. Dan kalau kita melihat fibular joint ini adalah plain joint yang dibentuk oleh banyak ligamen, dan itu artinya menghasilkan gerakan elastis yang terjadi pada ankle. Selanjutnya kita akan melihat ankle joint atau di bagian talocrural joint. Jadi pada bagian ini termasuk sendi synovial plain joint yang dibentuk oleh permukaan inferior talus dan superior calcaneus, dan kemudian diperkuat oleh ligamen deltoid dan ligamen lateral, ligamen talocalcanea interosseus, kemudian dapat menghasilkan gerakan pronasi, supinasi, serta inversi dan eversi secara pasif. Bagian selanjutnya kita akan melihat subtalar joint. Subtalar joint ini sama dengan bagian yang sebelumnya, namun pada bagian ini pada saat kinematikanya mengunci atau closed kinematika, maka bagian ini berperan mengurangi gaya rotasi dari tungkai dan kaki. Permukaan yang konveks adalah bagian calcaneus yang bergerak terhadap permukaan yang konkav, yaitu talus, dan gerakan yang dihasilkan itu akan lebih mengunci daripada gerakan ankle joint yang tadi. Di bagian selanjutnya kita akan melihat intertarsal joint. Intertarsal joint ini baik intertarsal maupun tarsometatarsal joint ini merupakan plain joint yang
non aksial, di mana gerakan yang dihasilkan adalah gerakan slide. Sendi-sendi ini juga mencakup 2 set sendi, yaitu side by side, kemudian antara basis metatarsal 1 dan basis metatarsal 2 dan seterusnya. Kemudian sendi-sendi tersebut itu semuanya tergolong non-axial joint. Sendi-sendi antara kaput metatarsal adalah bagian yang penting dari arkus metatarsal, dan gerakan yang terjadi adalah membentuk arkus dan mendatarkan arkus ketika kaki dalam keadaan weight bearing. Ya, selanjutnya adalah intercuneiform joint. Bagian ini pada kaki sama dengan pada tangan, yaitu tergolong hinge joint, di mana gerakan antrokinematik itu pada jari-jari kaki, mengontrol pergerakan pada jari-jari kaki. Selanjutnya adalah tarsometatarsal joint. Sendi-sendi ini adalah modifikasi condyloid joint, di mana terlihat ibu jari kaki berbeda dengan yang lainnya karena memiliki 2 tulang, dan gerakan yang dihasilkan itu adalah ekstensi yang sangat penting untuk aktivitas berjalan. Setelah kita melihat anatomi dari ankle joint, maka selanjutnya kita akan membahas kasus cedera olahraga, yaitu strain dan juga sprain. Definisi dari strain adalah bentuk cedera berupa pengeluran atau kerobekan pada struktur muskulotendinous atau otot dan tendon. Cedera ringan di mana ligamentum tegang tetapi tetap utuh, dan itu sudah disebut sebagai strain. Sedangkan sprain adalah kekoyakan atau avulsion seluruh atau sebagian dari sekeliling sendi yang disebabkan oleh daya yang tidak semestinya. Kebanyakan sprain terjadi pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki, jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki. Tentunya masing-masing itu terjadi karena ada etiologinya. Oleh karena itu kita melihat etiologi dari sprain itu terjatuh kecelakaan atau pukulan, tidak melakukan pemanasan pada saat berolahraga. Dan sprain ini sering terjadi pada ankle joint, yaitu di mana pemanasan atau berjalan pada jalan yang tidak rata, kemudian pada knee joint atau gerakan berputar, dan pada thumb, di mana ini terjadi pada olahragawan yang menggunakan raket. Pada strain itu ada keadaan berulang, kemudian bisa juga karena tergelincir, berlari, melompat dan melempar, mengangkat beban berat, mengangkat pada posisi yang canggung. Artinya bahwa melakukan olahraga dengan posisi yang tidak sesuai juga akan menyebabkan strain. Epidemiologinya bisa kita lihat ini terjadi pada olahragawan, pada cheerleaders, pada tukang bangunan, juga pada orang tua. Kenapa demikian? Karena 4 kategori ini termasuk dalam kategori yang sangat mudah atau berpotensi untuk mengalami sprain dan juga strain. Kita lanjut pada tingkat cedera. Sprain dan strain level akut dapat dikategorikan menurut tingkat keparahan. Tingkat 1 sejumlah serat sobek dan anggota tubuh yang terkena cedera terasa sedikit sakit dan bengkak, tapi fungsi dan kekuatan dari anggota tubuh tersebut tidak berkurang. Kemudian tingkat 2, serat yang robek lebih banyak dan area cedera terasa lebih sakit dan bengkak dengan pengurangan fungsi dan kekuatan. Kemudian yang tingkat yang ketiga itu adalah tingkat yang menurut penelitian itu adalah tingkat yang paling parah, di mana jaringan lunak itu robek seluruhnya dengan pengurangan fungsi dan kekuatan secara signifikan. Tingkat 3 seringkali membutuhkan tindakan operasi karena di tingkatan ini adalah tingkatan yang paling serius, paling parah, dan bisa mengakibatkan atlet tersebut tidak lagi bisa melakukan aktivitas olahraga seperti sebelumnya. Tanda dan gejala. Sprain cenderung memiliki gejala lebih lokal ke sendi yang terluka. Ketika sendi terluka, ada kemungkinan untuk merasakan robekan pada sendi. Nyeri biasanya segera dan tergantung pada tingkat keparahan cedera. Tidak mungkin untuk menggunakan sendi dan
Gejala sprain itu bisa termasuk rasa sakit, pembengkakan, memar, ketidakstabilan sendi, dan juga penurunan jangkauan gerak. Sedangkan strain, baik itu bentuk akut atau kronis, memiliki gejala yang terlokalisasi pada kelompok otot atau tendon yang terluka. Nyeri bisa di atas area kecil atau area yang lebih besar seperti sekelompok otot. Nyeri bisa segera terjadi dalam ketegangan akut atau mungkin tertunda dalam kasus cedera yang berlebihan. Dan tanda gejala strain itu termasuk rasa sakit, peradangan, kejang otot, kram otot, kelemahan otot, dan memar terjadi tetapi mungkin tertunda selama beberapa hari, jadi tidak langsung mengalami kesembuhan. Patofisiologi dari sprain itu daya atau tahanan yang kuat, kemudian terjadi evolution pada kaki, jari tangan dan kaki, dan juga pada pergelangan tangan. Sedangkan pada strain itu ada terjadi trauma, baik itu trauma langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan otot tertarik pada arah yang salah, kemudian ada kontraksi berlebihan atau otot belum siap sehingga terjadi cedera, dan tarikan otot itu menyebabkan rombekan sehingga terjadi perdarahan lokal ataupun terjadi memar dan juga nyeri yang berlebihan. Untuk mengetahui tingkat keparahannya perlu melakukan diagnosis. Pemeriksaan fisik itu memeriksa pembengkakan, lokasi dan intensitas titik nyeri, menentukan otot tulang atau sendi mana yang terluka, dan membutuhkan pemeriksaan penunjang berupa X-ray atau MRI. Selanjutnya kita akan melihat derajat atau tingkatannya. Yang pertama derajat 1, nyeri atau pembengkakan terbatas pada sendi, tidak ada ketidakstabilan. Yang derajat 2, nyeri sedang, bengkak dan memar, dan beberapa ketidakstabilan selama rentang gerak. Derajat yang ketiga, ada nyeri hebat, bengkak dan memar, sendi tidak stabil, ligamen bahkan pecah atau robek sepenuhnya. Kemudian pada derajat B atau tingkat strain dari ringan hingga parah, itu gelar yang pertama tingkat 1 itu nyeri terbatas, kelembutan ringan. Kemudian di derajat yang kedua nyeri sedang, jangkauan gerak terbatas, bengkak dan mungkin memar. Kemudian derajat yang ketiga ada nyeri yang sangat hebat, terbatas atau tidak ada gerakan, dan jaringan otot mulai rusak berat dan juga robek. Kita masuk pada penata laksanaan fisioterapi yang akan dilakukan, yaitu dengan metode RICE atau Rest, Ice, Compress, dan Elevation. Rest itu tindakannya artinya pasien harus mengistirahatkan dan melindungi wilayah otot yang cedera. Kurangi aktivitas sehari-hari sebisa mungkin. Jangan menaruh beban pada tempat yang cedera selama 48 jam. Dapat digunakan alat bantu seperti crutch atau penopang atau penyangga tubuh yang terbuat dari kayu atau besi untuk mengurangi beban pada tempat yang cedera. Bagian yang kedua yaitu ice, kompres ice. Kompres dingin atau es akan menghasilkan vasokonstriksi dengan mengurangi pembengkakan dengan meletakkan di bagian yang terluka selama 2-3 menit 3 kali sehari dalam 24 jam pertama. Kita harus menempatkan kain di atas daerah yang cedera dengan kantong es untuk menghindari luka akibat suhu rendah. Terapi dengan kompres dingin ini harus dimulai dengan segera dan diteruskan sampai 2-36 jam. Berikutnya dari RICE yaitu kompres. Tindakan kompres artinya menekan bagian yang mengalami cedera dengan menggunakan perban khusus, biasanya dengan menggunakan elastis bandage atau bisa menggunakan perban yang lainnya, dan ini diharapkan juga dapat mengikatkan kantong es di tempatnya dan tetap dilanjutkan setelah terapi dingin ini agar menghindari serta mengurangi pembengkakan. Meskipun balutan ini harus rapi, pastikan bahwa perban ini tidak terlalu ketat karena dapat menimbulkan mati rasa, geli, dan bahkan menambah rasa nyeri pada bagian yang mengalami cedera. Yang terakhir adalah elevation atau posisi. Pada tindakan elevation, pasien sebisa mungkin harus mengangkat bagian cedera lebih tinggi di atas jantung atau dada selama 24-36 jam pertama untuk memudahkan kembalinya darah dan untuk mengurangi pembengkakan. Jadi pada saat elevasi, pastikan posisi pasien lebih tinggi daripada jantung supaya aliran darah dapat kembali ke jantung. Agar tidak terjadi sprain dan juga strain ankle, maka kita juga dapat melakukan pencegahan
yaitu dengan melatih peregangan setiap hari, selalu gunakan sepatu yang pas dan benar, nutrisi yang seimbang, kemudian menggunakan peralatan olahraga yang sesuai. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang tugas kali ini, semoga bermanfaat.